Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh Guardians yang telah hadir dalam sharing session ke-6 yang diselenggarakan oleh Ministry of Finance, Cyber Guardians. Topik sharing session pada hari ini yaitu pengenalan fungsi SOC atau Security Operation Center. Topik ini dibahas untuk tujuan memberikan wawasan baru dan memperkuat jalur pembelajaran para Guardians. Jadi para Guardians, perkenalkan nama saya Gina Padilla selaku pembawa acara pada hari ini. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan sesi sharing session mengenai pengenalan fungsi SOC yang akan dengan narasumber hari ini yaitu Mas Didi Wahyu Setiadi. Beliau adalah Ketua Tim Pengendalian Keamanan Informasi Pusintek. Lalu dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Baik, sepertinya narasumber hari ini sudah bergabung. Mari kita sapa dulu ya teman-teman Guardians. Selamat pagi Mas Didi. Ya, selamat pagi Mbak Gina. Ya, sudah Pagi sarapan rekan-rekan Mas? semua. Ya, Ya, sudah sudah, Alhamdulillah. berarti sudah siap untuk memberikan materi hari ini ya Mas ya? Insya Allah siap. 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 Jadi teman-teman Guardians, Mas Didi ini adalah Ketua Tim Pengendalian Keamanan Informasi di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Pastinya sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi garda terdepan ya Mas untuk eh, keamanan sistem jaringan. Baik, without further ado, tanpa lama-lama, yang terhormat kepada Mas Didi, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Gina atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Eh, yang saya hormati mungkin hadir di sini Ketua Komunitas MOF CG Mas Sigit ya, dan rekan-rekan sekretariat yang kami hormati, rekan-rekan semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih, senang sekali ya saya pribadi bisa bergabung gitu ya di komunitas ini. Jadi komunitas ini memang salah satu wadah kita untuk bisa berbagi salah satunya ya. Tadi disampaikan Mbak Gina, salah satu kita bisa berbagi wawasan atau informasi atau bisa sharing terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan keamanan informasi gitu ya. Jadi senang sekali. Kemudian mungkin sebelum saya mulai izin saya mengutip ini ya yang disampaikan Bapak Kepala Pusat di sharing session sebelumnya. Jadi eh, dengan adanya eh, komunitas MOF Cyber Guardian ini mungkin teman-teman semua bisa menjadi s- agent ya, bisa bilang agent ya, atau bisa eh, memperluas salah satu eh, informasi gitu ya, sharing informasi yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan semua di lingkungan Kementerian Keuangan gitu ya, khususnya terkait dengan awareness keamanan informasi. Jadi mudah-mudahan hmm, apapun itu informasinya, apapun itu sharingnya bisa disampaikan, bisa disebarluaskan gitu ya. Teman-teman semua, rekan-rekan semua di sini bisa dibantu untuk menyebarluaskan, apalagi yang bersifat awareness itu bisa disampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuannya agar eh, satu ya, sistem informasi yang kita kelola di Kementerian Keuangan ini tetap handal dan aman. Itu tujuannya. Nah, itu mungkin itu mengutip pesan Bapak Kepala Pusat di sharing session sebelumnya ya di minggu lalu yang membahas terkait dengan share responsibility ya. Jadi uh, keamanan informasi itu tidak bergantung kepada pimpinan ataupun pejabat tertentu. Jadi keamanan informasi itu bergantung ke uh, kita semua gitu sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Nah, itu mungkin sebagai pembuka dulu ya Mbak Gina.
Di sebelum kita mulai, karena kalau kita bicara materinya nih, saya nggak tahu nih pagi-pagi kita bicara SOC gitu, nggak apa ya Bagina ya, teman-teman semua kan semua. Jadi nanti ya mungkin agak santai aja gitu kita ya. Jadi saya akan coba paparkan terkait dengan apa sih itu SOC gitu ya. Kalau kita bicara SOC, memang tadi seperti disampaikan Bagina, saat ini saya berlaku sebagai ketua tim pengendalian keamanan informasi. Memang secara tugas dan fungsi salah satunya terkait dengan monitoring ya, monitoring keamanan informasi, baik itu di level eh, sistem informasi ataupun kita bicara terkait dengan level pengguna gitu ya. Jadi fungsi SOC ada di situ gitu ya. Jadi saya mungkin nanti akan sedikit sharing, nanti mungkin lebih tepatnya nanti setelah sharing akan ada diskusi ya, kita lebih enak diskusi kayaknya nanti gitu ya. Oke, mungkin saya izin share screen rekan semua. Mbak Gina, Siap, sudah aman, Mas. sudah ya. Oke. Oke. Baik, mungkin bisa kita mulai. Di pagi ini materi yang akan eh, kami share terkait dengan Security Operation Center atau SOC ya dalam biasa umumnya di dunia security. Cuman nanti ini bentuknya introduction dulu. Saya coba mau untuk mengenalkan dulu ya karena mungkin teman-teman yang hadir di sini eh, ada yang mungkin sudah familiar gitu ya terkait dengan fungsi-fungsi SOC di dalamnya atau ada yang mungkin bentuknya masih pengenalan dulu. Oke, kalau kita bicara SOC itu apa sih Security Operation Center atau SOC? Jadi SOC itu eh, salah satu bentuk tim gitu ya yang terorganisir. Kemudian di dalam tim itu memiliki kemampuan yang mumpuni atau skill-skill yang memang terkait dengan penanganan keamanan informasi atau insiden keamanan informasi. Kemudian dilakukan monitoring, tim itu melakukan monitoring. Monitoring juga dilakukan secara berkelanjutan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan postur keamanan organisasi. Apa saja yang dilakukan gitu ya kalau kita bicara SOC itu melakukan pendeteksian. Pendeteksian itu seperti ya mungkin kalau kita bicara SOC, mungkin teman-teman sekalian kenal duluan terkait dengan NOC gitu ya. Network Operation Center ya. Kalau kita bicara NOC itu melakukan monitoring terhadap semua infrastruktur atau sistem-sistem yang ada di data center ya. Itu yang dikelola oleh suatu organisasi. Nah, sama dia juga melakukan pendeteksian. Tapi kalau kita bicara SOC khusus pendeteksian terkait dengan anomali-anomali yang berkaitan dengan keamanan informasi atau serangan-serangan yang memang masuk atau mencoba gitu ya, melakukan percobaan ke sistem-sistem yang ada di data center gitu, atau yang dikelola oleh organisasi. Tapi tidak hanya melakukan pendeteksian gitu ya. Selanjutnya dianalisa. Setelah kita mendeteksi, misalkan contoh ada satu anomali serangan. Nah, ini perlu kita analisa nih, serangan itu berasal dari mana. Biasanya itu yang kita lakukan. Kemudian, ini serangan apa sih bentuknya? Dia punya potensi eh, dampak atau risikonya ke arah mana gitu ya. Yang paling penting ini mengarah ke satu sistem apa. Dan itu bisa kita analisa gitu ya, yang pertama. Kemudian dari hasil analisa, kalau memang ini dampaknya luas gitu ya, terkait dengan sistem yang diserang gitu ya dalam tanda kutip, kita perlu juga memiliki prosedur terkait dengan tanggap insidennya, rekan semua. Jadi sebenarnya ini yang penting ya. Jadi pernah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Pusat. Jadi serangan itu suatu hal yang eh, pasti terjadi gitu ya. Insiden pun bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita bicara serangan, kemudian ada insiden, ada gangguan kamuflase itu suatu hal yang bukan mustahil gitu ya. Artinya itu bisa pasti terjadi. Tapi yang penting bagaimana kita mendeteksi tadi itu, menganalisa, kemudian merespon ya sebagai tanggap insiden. Bagaimana kita bisa merespon cepat dan melakukan recovery terhadap itu. Sebenarnya intinya itu ya kalau kita bicara SOC, bagaimana kita melakukan deteksi, kemudian analisa,
dan melakukan tanggap insiden atau proses recovery setelahnya. Itu yang perlu kita lakukan di SOC. Nah, dalam melakukan pendeteksian, kemudian analisa dan tanggap insiden, dalam hal ini tim SOC tadi ya yang terorganisir tadi menggunakan bantuan teknologi itu pasti ya. Nah, nanti saya sedikit men-sharing ya teknologi-teknologi apa saja yang berkaitan dengan SOC gitu ya. Tetap proses dan prosedur. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa tim yang tadi mendeteksi dan kalau kita bicara tim itu berarti dia dia akan kalau kalau ada fisiknya ya kalau kita bicara SOC itu mungkin ada fisiknya atau mungkin fisiknya yang tadi gabung dengan NOC atau memang secara fisik ada di satu ruangan tertentu. Nah, itu prosedur-prosedur yang dilakukan yang perlu dilakukan oleh tim tadi ya. Nah, dan terorganisir. Dan proses atau prosedur itu juga terdefinisi dengan baik dan juga selalu dilakukan apa ya simulasi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pastikan. Jadi eh, proses dan prosedur itu eh, perlu kita lakukan simulasi dan perlu kita lakukan eh, apa namanya peningkatan eh, ya untuk mendapatkan prosedur yang lebih baik gitu ya. Karena kalau kita bicara prosedur bisa jadi berubah tergantung dari jenis serangan gitu ya. Jenis serangan yang masuk bisa jadi berubah. Karena kita harus terus mengupdate terus gitu ya proses dan prosedur yang berlaku di SOC. Nah ini kalau kita bicara SOC pengertian secara umumnya itu. Nah tadi saya sempat jelaskan secara detail. Nah ini saya mengutip dari laporan BSSN di tahun 2022. Jadi apa yang kita lakukan eh, dalam hal ini khususnya terkait dengan monitoring SOC itu memang tidak terlepas dari eh, aturan atau eh, ataupun tata kelola gitu ya. Dan itu memang kita merujuk kepada BSSN sebagai pengampu atau pengelola keamanan informasi di Indonesia ini gitu ya. Oke, itu pengertian SOC secara umum. Kemudian kalau kita bicara SOC, kita perlu tahu juga motif-motif yang melatar belakangi pembentukan SOC di satu organisasi. Nah, mungkin kita bisa sampaikan atau kami sampaikan bahwa salah satunya itu uh, bagaimana kita bisa meminimalisir dampak kerugian finansial akibat insiden gitu ya atau penyalahgunaan suatu sistem elektronik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini jadi salah satu motif yang uh, apa ya signifikan menurut kita. Jadi kita tahu bahwa serangan keamanan informasi cukup banyak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menindaklanjuti tadi ya serangan yang masuk itu bisa kita eh, tanggapi gitu ya, kita bisa deteksi, kemudian kita analisa dan juga bisa kita respon dengan baik. Nah, itu salah satu kenapa kita butuh SOC dan salah satu kenapa dibentuk SOC juga di eh, Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita bicara SOC, tidak hanya tim yang ada di dalam SOC. Jadi artinya tim-tim yang berada di luar, contohnya teman-teman MOF Guardian ini juga bisa menjadi bagian dari SOC. Gitu. Karena kalau kita bicara SOC, kita bisa melihat dari dalam dan dari luar. Gitu ya. Oke, salah satu motif berikutnya adalah terkait dengan efisiensi ya. Jadi kalau kita bicara adanya tim SOC, berarti ada tim khusus yang melakukan monitoring. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada tim khusus ya artinya tim-tim yang lain yang terkait dengan mungkin developer, kemudian terkait dengan operasional itu bisa fokus untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lainnya gitu ya. Termasuk pemilik proses bisnis gitu ya kalau kita bicara itu. Kemudian kalau kita berikutnya bagaimana memprioritaskan terhadap penanganan insiden. Karena tadi ya saya sampaikan bahwa serangan saat ini banyak di paparan sebelumnya, di sharing session sebelumnya, di level nasional aja itu bisa sampai 51 juta ya dalam satu tahun percobaan intrusi. Kemudian kalau kita turun lagi ke level Kemenkeu itu dalam tahun 2023 aja
itu sekitar 10 juta gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memprioritaskan event-event yang banyak tersebut gitu ya. Kalau kita bicara, walaupun kalau kita bicara serangan itu sudah bisa ditangani ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa percobaan serangan itu bisa masuk gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan penanganan insiden terhadap serangan-serangan tersebut. Kemudian eh, salah satu yaitu motifnya adanya pengolahan data sensitif oleh organisasi. Nah, ini salah satu ya. Karena kalau kita bicara security itu kan ada si konsep CIA ya. Jadi ada confidentiality, dan integrity dan availability. Nah, satunya itu apa melatar belakangi pembentukan SOC. Dan perlunya ada tim keamanan khusus. Ya kalau kita bicara tadi serangan banyak, kemudian kalau kita bicara Kemenq sudah banyak sistem yang beroperasional ya. Saat ini memang eh, sistem-sistem tersebut diakses melalui publik gitu ya dari internet. Nah itu salah satu melatar belakangi. Terus kemudian perlu adanya tim keamanan yang khusus. Gitu. Kemudian organisasi itu juga memang secara sumber daya harus diproteksi ya. Karena kalau kita bicara tadi sistem informasi, kemudian ada data yang perlu diproteksi, ya ini yang melatar belakangi perlu dibentuknya SOC. Nah, ini rekan-rekan semua beberapa motif yang latar belakangi eh, perlu dibentuknya SOC. Nah, ini salah satu juga mungkin kalau kita bicara di Kemenq ini salah satu latar belakang gitu ya. Ini saya coba mensummary-kan. Baik, jadi apa sih yang menjadi key success faktor dari pembentukan SOC gitu ya? Nah, antara lain bagaimana kita bisa memahami proses bisnis yang menjadi ruang lingkup monitoring gitu ya. Jadi fokus ya artinya eh, banyak serangan, banyak sistem. Mana yang sebenarnya kalau kita bicara pengamanan harusnya kita bisa fokus gitu ya. Dan dalam hal ini mungkin kalau kita bicara di sistem-sistem di Kementerian Keuangan memang sudah ada prioritas, ada klasifikasi apa namanya tingkat kritikalitasnya sudah ada. Jadi itu bisa kita jadikan acuan dalam hal kita memonitoring. Karena kita punya banyak sistem mana mana yang perlu kita uh, prioritaskan gitu ya. Cuman dalam hal ini kalau kita bicara uh, insiden keamanan, kalau sudah terjadi insiden ya kita tidak bisa memilih tuh sistem mana yang uh, kritikal atau tidak. Aksesnya apa atau dampaknya akan sama gitu ya. Kalau kita bicara dia mungkin menyerang ke arah sistem yang dengan kritikalitas yang rendah, tapi juga punya potensi untuk bisa uh, berpindah atau memberikan dampak kepada sistem-sistem yang lain yang punya kritikalitas yang sedang ataupun yang tinggi. Nah, kalau kita bicara, nah ini kalau bicara SOC, perlunya kita melihat visibility ya, kita bisa mendapatkan visibility terhadap hal-hal tersebut. Nah, ini di SOC kita perlu itu dengan bantuan-bantuan teknologi tadi ya. Kemudian uh, kalau kita bicara fokus juga kita perlu juga mengetahui atau memahami ekspektasi dari top level manajemen dengan adanya SOC. Apa sih tujuan dari SOC ini dibentuk gitu ya? Jadi kalau kita bicara bisnis ya berarti kita melindungi sistem yang memang mensupport atau kita memanfaatkan sistem yang mensupport apa namanya bisnis itu gitu ya. Kemudian memahami proses rinci mengenai tanggap insiden. Nah, ini perlu ya. Jadi eh, minimal memahami manajemen insiden ya, insiden terkait dengan keamanan informasi. Kemudian memahami aset-aset apa saja yang dimonitoring ya, dan tingkat kritikalitas dari aset tersebut. Tadi saya sampaikan di sebelumnya gitu ya. Kemudian perlu adanya komunikasi yang efektif dengan top level manajemen. Jadi hal-hal ini yang menjadi key success factor dari eh, pembangunan SOC agar tujuannya SOC itu bisa efektif dan memang bermanfaat untuk organisasi. Ya.
Kemudian kalau kita bicara SOC, kita tidak terlepas dari tiga faktor ini ya. Jadi kita bicara trade of SOC ya. Itu adanya people, proses, dan teknologi. Jadi kalau kita biasa nyebut PPT ya, itu salah satu juga menjadi konsep apa namanya pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian kalau kita bicara people gitu ya atau orang ini jadi hal yang penting ya bagaimana kita bisa eh, karena saat ini agak sedikit ya kita bisa mendapatkan orang atau person yang memang punya passion di security. Nah, itu yang pertama yang harus kita eh, perlu cari tahu gitu ya. Terlepas itu baru kita bisa membentuk skill dan apa namanya untuk membantu SOC gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara people, ini kalau di gambar ini mungkin ada keterkaitan ya antara mungkin kita kalau kita bicara engineer itu dengan bug hunter gitu ya. Nah, biasanya yang disasar itu terkait dengan coding-coding yang dibuat oleh engineer gitu ya. Kemudian ada level. Kita bicara level kalau bicara orang di SOC itu biasanya kita punya level-level tertentu. Yang kami implementasikan ada dua level ya. Level pertama itu terkait dengan tim yang melakukan monitoring. Ya, apapun uh, toolsnya itu mereka melakukan monitoring. Kemudian setelah itu baru dianalisa. Dan tim yang berikutnya kan bisa jadi kita melibatkan teman-teman di luar SOC gitu ya. Teman-teman terkait dengan pengelola server, kemudian pengelola database, pengelola apa namanya website gitu ya. Itu untuk penanganan insidennya. Nah, level kedua itu tadi bicara analisis. Biasanya teman-teman di monitoring itu nanti akan melempar informasi ya yang memang menjadi potensi terjadinya insiden. Itu dilempar ke tim kedua. Kemudian ada developer dan threat analyst. Kemudian kita bicara proses. Nah, ini proses kalau lihat gambar ini itu adanya insiden respon. Nah, itu proses insiden respon yang memang perlu dijadikan acuan gitu ya, dijadikan acuan oleh tim SOC untuk bisa mendeteksi, kemudian menganalisis dan melakukan respon cepat ya. Kemudian eh, kalau bisa insiden respon, pra atau namanya eh, setelahnya paskanya ada proses atau sebelumnya ada proses scanning. Kemudian kalau kita bicara setelah terjadinya insiden, kita perlu juga dilakukan forensik, patching dan proses development yang baru. Nah, kalau kita bicara SOC juga ada proses compliance ya. Kita harus comply juga terkait dengan adanya reporting, kemudian governance yang baik, kemudian adanya compliance gitu ya. Dan hal ini juga berkaitan dengan stakeholder ya yang perlu kita uh, sampaikan gitu ya. Jadi apapun reporting ini menjadi konsumsi ya. Konsumsi bisa level manajemen di SOC atau bisa kita naikkan lagi ke top level manajemen. Karena kalau kita bicara statistik serangan itu kan karena bicaranya potensi ke ancaman sistem informasi yaitu artinya ujungnya bisa dampak ke apa namanya keberlangsungan sistem gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau kita setelah bicara people, proses dan adanya teknologi. Nah, nanti mungkin saya akan singgung sedikit-sedikit ya terkait dengan teknologi apa saja yang mendukung proses di SOC gitu ya. Ini mulai dari endpoint protection, kemudian adanya data security gitu ya yang melindungi data kita, kemudian tidak terlepas juga terkait dengan big data atau analitik gitu ya. Terus ada cloud karena sekarang sistem-sistem yang dikelola oleh organisasi itu memang sudah ada di cloud gitu ya. Kemudian ada kita bicara network security, adanya firewall atau network gitu ya. Kemudian bicara pengamanan di level server atau workload gitu ya. Dan yang melakukan integrasi nanti ada disebutnya SOAR gitu ya. Kita punya SOAR. Dan kalau kita bicara teknologi
tadi yang saya sebutkan itu untuk kita melihat dari sisi dalam, ada yang kita melihat juga dari sisi luar. Itu nanti bentuknya bisa threat intel atau forum-forum yang kita lakukan di komunitas ini juga salah satu bentuk apa namanya SOC kalau kita lihat dari sudut pandang yang luar. Oke, ini kalau kita bicara trade of SOC itu ada tiga, gitu ya. People, process, dan teknologi. Oke, kemudian kita bicara SOC cycle ya. Tadi secara sederhana sih saya sampaikan bahwa proses cycle-nya itu ya identifikasi, kemudian analisis dan tanggap. Ya. Tapi kalau kita bicara detail, pastinya kita butuh policy ya atau requirement yang memang mendukung framework dari si SOC yang kita bangun. Gitu ya. Macam-macam. Kalau kita bicara adanya event analisis, kemudian terkait dengan data ya. Dan data ini datangnya dari mana sih gitu ya? Datangnya dari log-log yang memang ada di bawah nih. Setiap infrastruktur, IT infrastruktur itu apakah bentuknya infrastruktur yang memang ada di level endpoint, di level perangkat gitu ya. Kemudian di level data center, kalau kita bicara perangkat-perangkat network, dan ada perangkat-perangkat database, itu semua punya log ya. Nah, salah satu fungsi dari SOC itu memonitor berdasarkan log-log tadi. Oke. Kemudian dari log-log itu eh, akan ada satu dashboard. Nah, ini kalau bicara SOC, dashboard itu satu hal yang menjadi tools utama ya kalau menurut saya. Jadi dashboard ini akan menyajikan informasi-informasi terkait dengan serangan, ya, terkait dengan potensi serangan, ataupun yang sifatnya preventif gitu ya. Nah, dashboard ini. Tapi biasanya kalau kita bicara dashboard itu tergantung kebutuhan kita. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan dashboard itu gitu ya. Karena kalau kita bicara SOC, kita punya tools. Kalau kita tidak tahu kebutuhan kita itu sama aja gitu ya. Di dashboard-dashboard yang akan muncul di SOC itu tergantung dengan apa yang kita definisikan. Nah, bisa juga kalau kita bicara SOC, dashboardnya ini tergantung serangan-serangan yang eh, biasa muncul gitu ya. Biasa muncul yang perlu kita deteksi. Nah, dari situ ada proses reporting gitu ya. Reporting ini dan tadi saya sampaikan bisa ke pimpinan sampai ke pimpinan tertinggi gitu ya. Nah, biasanya kalau yang kita laporkan itu kan statistik serangan gitu ya. Dalam satu bulan misalkan terjadi potensi serangan atau percobaan serangan selama sekian juta gitu. Nah, itu kan perlu diketahui juga oleh level tinggi. Oke. Nah, ini kita bicara kompetensi ya. Kompetensi yang perlu dibangun, perlu diimprove gitu ya, perlu di-develop uh, dalam hal pembangunan SOC. Yang pertama, ini kompetensi secara umum ya. Kalau saya lihat, ini coba saya mensampaikan kemarin bagaimana tim SOC itu bisa memahami terkait dengan secara umum ya sistem manajemen keamanan informasi bahwa di dalamnya ada pengendalian-pengendalian, ada standar-standar yang memang harus diterapkan. Kemudian secara umum juga memahami proses manajemen risiko. Nah, kalau kita bicara manajemen risiko di security ya, keamanan informasi itu kita harus tahu event ya, event dan uh, serangannya. Nah, itu jadi satu potensi risiko gitu ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan. Dan juga bagaimana kita memahami kelangsungan dari satu sistem ya. Kita perlu tahu juga dalam hal ini mungkin kalau kita bicara sistem, kita harus bisa memahami keberlangsungan dari satu sistem. Contoh misalnya dia terjadi insiden, berapa lama dia harus bisa recovery kembali. Ini apa namanya kompetensi secara umum yang perlu dimiliki oleh tim SOC. Kemudian pemahaman terhadap manajemen insiden. Nah, ini mendasar ya, manajemen insiden keamanan informasi. Kalau kita bicara yaitu triase insiden. Ya tadi yang saya sebutkan di awal, triase itu
identifikasi, kemudian analisis, sama respon tanggap. Nah, ini perlu pemahaman, jadi ada prosedur-prosedur yang umum yang perlu dipahami oleh tim SOC. Dan secara khusus, kalau kita bicara tim SOC, karena biasanya melakukan serangan itu kan hacker ya. Mereka punya taktik atau teknik atau prosedur yang khusus dan selalu terupdate gitu. Nah, ini yang perlu juga diupdate ke knowledge teman-teman tim SOC ya. Taktik-taktik apa saja yang dilakukan sama hacker gitu ya. Tekniknya apa saja, kemudian prosedur-prosedur yang mereka lakukan itu apa. Jadi, walaupun kalau kita bicara serangan itu kan memang lebih dulu ya gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi dengan kita mengetahui update-update teknik dari hacker kan kita bisa memantau lewat SOC gitu ya. Kemudian kompetensi SOC yang lainnya bagaimana dia bisa menganalisa traffic atau log ya. Atau lebih advance lagi dia bisa melakukan korelasi terhadap log-log tersebut. Tapi kalau yang ini mungkin kalau saya lihat memang perlu perlu dilakukan apa ya uji coba atau simulasi gitu ya. Karena ini satu hal yang tidak tiba-tiba kita bisa gitu ya. Nah, ini juga tergantung event-event atau serangan-serangan yang muncul gitu. Kita akan belajar lah gitu ya. Terkait ini kita akan belajar terus gitu ya. Yang harapannya dari log-log yang ada itu kita pelajari terus, kita coba terus gitu ya. Karena kalau kita nggak mencoba, saat kita harus menganalisa itu nggak akan sulit untuk membaca log gitu ya. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri log itu banyak ya, informasinya banyak. Ada informasi IP, kemudian ada informasi serangannya, kemudian ada kalau kita bicara aplikasi, URL-nya apa gitu ya. Nah, itu perlu kita pelajari terus-menerus. Jadi biar kita terbiasa. Kemudian pemahaman terkait dengan uh, security design. Karena kalau kita bicara SOC, kita harus tahu topologi ya. Pertama topologi dari sistem ataupun network yang kita kelola. Ya, jadi kita tahu titik-titik mana yang perlu kita monitor atau yang perlu kita lakukan identifikasi tadi ya. Kemudian pengetahuan terhadap teknologi keamanan informasi. Apa saja yang mendukung kegiatan di SOC. Ya, itu kayak firewall, kita perlu tahu juga. Jadi pada saat kita melakukan analisis, kita tahu apa yang perlu dianalisis di level modul yang mana gitu ya. Ya, kemudian kompetensi yang terakhir ini terkait dengan bagaimana kita bisa menyajikan tadi ya informasi-informasi yang sudah kita identifikasi, kita analisis, kemudian kalau memang terjadi insiden kita tanggap dalam bentuk satu reporting atau apa namanya laporan ya. Karena kalau kita menyajikan informasi itu ke orang lain kan harus bisa dibaca gitu ya. Bisa dibaca. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan. Nah, ini lagi-lagi perlu dibiasakan gitu ya oleh tim SOC. Oke, ini beberapa kompetensi yang menurut kami ya, saya coba mensamarikan untuk bisa uh, menjadikan tim SOC itu atau SOC itu bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Bisa mencapai tujuannya. Oke, nah ini kita bicara teknologi. Kalau bicara teknologi, kalau SOC itu kita punya dua pendekatan ini. Ini kami coba mengklasifikasi ya, teman-teman semua. Jadi ada pendekatan defensif atau kita bertahan gitu ya, atau pendekatannya itu ofensif. Kita melihat dari penyerang gitu ya. Defensif itu artinya kita uh, melihat apa yang potensi-potensi serangan itu dari perangkat-perangkat yang ada atau yang dikelola sama kita gitu ya. Atau perangkat-perangkat yang berasal dari aplikasi atau dari firewall, sistem informasi gitu ya. Itu di apa sudut pandang kita di dalam ya. Kemudian pendekatan ofensif jadi sudut pandang SOC dari luar. Jadi dari kacamata hacker gitu ya, dari kacamata penyerang, dari kacamata attacker. Nah, ini mungkin banyak teknik ya yang bisa dilakukan atau memang ada tools tertentu yang bisa kita uh, gunakan untuk mendapatkan
informasi eh, bagaimana hacker melihat sistem kita gitu. Ya, contoh misalkan, oh port-port yang terbuka atau service-service yang terbuka dari luar tuh ini gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat kita mendevelop sesuatu gitu kan ada yang ketinggalan gitu ya. Ya, itu biasanya kita bisa ketahui dari sisi luar. Dari dalam kan harus ada yang nyerang dulu gitu ya, harus ada yang attack dulu, baru kita tahu gitu ya. Nah ini kami coba mengklasifikasikan SOC dari sisi teknologi itu dua pendekatan, defensif dan ofensif. Jadi dari sisi kita bertahan, kemudian dari sisi sudut pandang di luar gitu ya, hacker melihat organisasi kita, sistem kita seperti apa. Oke, eh, kita bicara teknologi. Nah ini sedikit saya singgung ya, mungkin nggak terlalu banyak ya nanti. Ada beberapa perangkat-perangkat yang memang mendukung eh, apa namanya SOC, mulai dari network ya kalau kita bicara network atau network security itu ada kita punya namanya anti DDoS gitu ya, itu untuk menangkal serangan-serangan DDoS yang sifatnya kalau kita bicara DDoS itu eh, traffic yang di apa diberikan ke sistem kita 100 menerus gitu. Jadi bentuknya flooding yang membanjiri traffic gitu ya. Nah, itu ada penangkalnya dan biasanya yang diambil ini lognya oleh teman-teman di SOC gitu ya. Ada potensi serangan DDoS atau tidak, kalau memang ada apa yang perlu dilakukan gitu. Kemudian, nah ini kita bicara firewall ya. Kan kalau sekarang, kalau dulu firewall kan membatasi gitu ya, membatasi dari source-source IP tertentu, kemudian dia harus bisa masuk ke sistem kita secara spesifik gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sudah disebutnya next generation firewall gitu ya. Itu banyak fungsi-fungsi yang ada di dalamnya sekarang ya. Jadi satu perangkat firewall itu sudah diisi beberapa fitur-fitur apa namanya keamanan. Antara lain ada VPN, bisa digunakan juga VPN yang biasa kita gunakan gitu ya. Di dalamnya ada fungsi deteksi atau prevention system, yaitu mendeteksi jenis-jenis serangan yang sifatnya intrusi gitu ya. Kemudian ada malware juga, malware yang memang dikirim dari apa namanya lewat traffic atau jaringan. Ada web filteringnya juga. Ini memfilter eh, apa namanya request-request web ya. Biasanya yang web filter ini kita pasang itu yang arahnya dari user atau dari server itu ke arah internet. Jadi kita bisa mendeteksi nih dari sini aja kita mendeteksi misalkan ada ternyata ada request ke web-web yang malicious gitu ya. Nah, dari situ hasil deteksi itu kita perlu melakukan pengecekan di sisi bawah nih di user ataupun di sisi server. Ada juga fungsi email security di dalamnya. Kemudian ada di paket inspection untuk menginspek apa namanya HTTPS-nya ya SSL-nya yang digunakan oleh sistem tersebut. Ini biasanya yang dilihat tuh expired atau tidak gitu ya. Kalau di expired berarti kan harusnya diupdate gitu ya SSL-nya. Kemudian ada juga fungsi threat intelligence yang memang menempel ke produk tertentu gitu ya. Jadi biasanya kalau kita bicara produk aman informasi biasanya di backing atau di backup oleh eh, fungsi threat intel di level produknya gitu ya. Ya ada aplikasi control untuk mengontrol aplikasi-aplikasi apa saja yang eh, bisa diakses gitu ya atau keluar gitu. Kemudian ada kita bicara web application firewall ini untuk melindungi traffic-traffic yang ke arah aplikasi ya. Ini biasanya menggunakan framework OWASP ya gitu ya. Kemudian based on signature biasanya atau rule-rule yang bisa kita tingkatkan ya gitu ya. Nah, ini banyak hal yang kita bisa lakukan di SOC terkait dengan log dari WAF. Biasanya kita, karena WAF itu levelnya aplikasi, dia bisa mendeteksi IP source-nya, kemudian URL yang diakses apa. Nah, dari situ kita bisa melakukan, membuat satu rule-rule ya. Satu rule-rule yang memang kita anggap sebagai potensi dia IP, apa namanya si attacker ini melakukan serangan di level berikutnya.
Nah, ini bisa kita lakukan itu. Jadi itu bisa buat inputan teman-teman SOC. Kemudian ada antivirus, ada EDR. EDR ini Endpoint Detect Response. Nah, ini ada EDR, ada NDR, ada XDR. Ya, EDR itu level endpoint, kemudian NDR itu level uh, network, gitu ya. Ini posisinya aja, karena kalau XDR ini apa namanya menggabungkan semua yang EDR dan NDR itu. Jadi kalau sekarang teknologi pengamanan itu melihat EDR dan NDR itu dari behavior, kalau kita bicara network atau NDR itu behavior dari uh, apa perilaku yang ada di network traffic network, ya. Tapi kalau kita bicara endpoint, behavior yang ada di perangkat pengguna. Nah, itu biasanya ada apa namanya algoritma-algoritma tertentu yang ada di tools EDR atau NDR untuk mendeteksi itu. Jadi contoh misalkan, oh saya uh, belum pernah masuk ke satu sistem A gitu ya, tiba-tiba masuk berkali-kali. Nah, itu dianggap sebagai anomali atau behavior yang perlu dideteksi gitu ya. Nah, itu perlu direspon juga. Nah, ini salah satu dia. Kalau antivirus kita tahu sendiri ya, teman-teman ya. Itu melakukan proteksi ya terhadap ancaman virus-virus yang masuk ke uh, perangkat pengguna. Kemudian ada, nah ini kalau kita bicara SOC, eh, kita tahu SIEM ya. SIEM itu Security Information and Event Management. Ini yang kalau kita bicara dashboard tadi, ini yang melakukan fungsi tadi ya dashboard, kemudian fungsi korelasi. Jadi log-log yang berasal dari perangkat-perangkat tadi kita collect gitu ya, kita jadi satu disimpan di satu lokasi di tempat. Nah, ini fungsi SIEM ya. Kemudian dari log-log yang berasal dari banyak produk itu si SIEM ini punya apa namanya kemampuan untuk melakukan korelasi. Jadi karena kita kalau bisa serangan kan bisa jadi saling berhubungan ya. Kalau misalkan kita punya log dari eh, perangkat pengguna, kemudian dikorelasikan dengan perangkat apa namanya, network. Nah, itu SIEM punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi mengkorelasikan log-log yang berasal dari macam-macam produk. Jadi nanti satu dashboard atau jadi satu deteksi atau alert ya, atau alert yang digunakan oleh teman-teman di SOC untuk melakukan tindak lanjut. Jadi dengan tools-tools ini kalau kita tadi punya log dan itu dilakukan secara manual kan akan lama gitu ya kita melakukan proses apa namanya analisis. Tapi kalau menggunakan SIEM ini sampai tadi kita bisa membuat satu dashboard kemudian atau membuat satu alert gitu ya. Nah, ini yang cukup membantu tim sebenarnya. Tapi di belakang itu kita perlu orang untuk menganalisis gitu ya. Perlu untuk menganalisis log-log tadi. Karena SIEM ini mungkin dia punya ya. Kalau SIEM ini mungkin dia punya template-template uh, yang dia gunakan untuk mendapatkan satu dashboard gitu ya. Tapi biasanya kan dashboard itu juga perlu kita custom ya. Perlu kita custom, perlu kita melakukan apa namanya penyesuaian. Nah, ini eh, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tiap organisasi pasti SOC-nya itu punya dashboard atau alert alert yang mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi, atau ada template-template yang sama mungkin, tapi bisa digunakan secara general, tapi biasanya juga punya apa namanya dashboard-dashboard yang dihasilkan oleh CM ini yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah ini teknologi mungkin bukan baru juga, tapi jarang digunakan gitu ya. Jadi kalau kita bicara SIEM, kemudian ada log-log yang tadi berasal dari perangkat, itu bisa kita integrasikan gitu ya. Integrasikan artinya SOAR ini sesuai dengan namanya ya, Security Orchestration, Automation, and Response. Jadi dari log yang banyak tadi kita korelasikan di SIEM,
mendapatkan satu alert atau eh, informasi gitu ya, yang harus direspon. Tapi dengan bantuan SOAR ini kita tidak perlu merespon secara manual. Contoh misalkan ada eh, dashboard terkait dengan intrusi, percobaan intrusi ya yang masuk ke data center atau ke sistem kita. Kalau manualnya itu kita korelasi di SIEM, ini benar serangan atau tidak gitu ya. Kalau benar serangan, IP tersebut sudah kita anggap memang melakukan serangan, kita blok secara manual, kita masuk ke dalam firewall, kemudian dilakukan blok secara manual. Tapi kalau dengan bantuan SOAR, kita bisa buat playbook atau runbook gitu ya, alur gitu. Jadi yang akan melakukan respon ke perangkat bisa macam-macam. Responnya ke arah eh, perangkat network atau blocking misalnya. Contohnya respon kita melakukan blocking gitu. Tapi alurnya sudah kita buat gitu. Nah ini kalau kita bicara SOAR mungkin secara statistik sangat membantu tim SOC gitu ya untuk melakukan respon. Nah, dengan syarat, tapi ada syaratnya. Event-event yang sudah dikorelasi tadi itu memang kita pastikan rule-nya itu sudah benar-benar valid gitu ya. Karena beberapa kejadian kita salah membuat gitu ya, salah membuat korelasi, salah membuat runbook-nya, itu banyak yang melakukan block atau prevention atau protection ke arah perangkat keamanan itu yang sifatnya false positif. Nah, itu mungkin di level SIEM tadi harus kita pastikan bahwa event-event yang kita lempar ke SOAR ini event-event yang memang sudah jadi gitu ya. Jadi benar-benar yang memang eh, satu informasi yang oh ini benar-benar dia attacker gitu ya. Baru kita bisa lempar ke SOAR. Jadi makanya tadi perlu satu analisis gitu ya. Fungsi analisis di SOC. Salah satu fungsinya untuk itu. Oke, ini SOAR kemudian nah kalau kita lihat dari tadi ya perangkat-perangkat tadi nah, ini saya coba coba apa namanya menggambarkan dalam satu bentuk workflow ya. Jadi workflow secara umumnya seperti ini. Jadi kita mulai dari device-device yang memiliki informasi log gitu ya. Itu log itu dilempar ke dalam SIEM untuk dilakukan uh, apa namanya analisis gitu ya, kemudian korelasi. Dan dari SIEM ini itu diakses oleh tim Cyber Security Monitoring dalam hal ini SOC gitu ya. Itu melakukan monitoring dan juga SIEM ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan forensiknya. Kemudian dari SIEM ini dia melempar ke SOAR tadi ya, untuk bisa dilakukan blocking secara otomatis gitu ya, atau respon secara otomatis, apapun responnya itu gitu ya. Nah dari situ dari SOAR biasanya dia punya fungsi untuk melakukan pencarian informasi ke eksternal data feed gitu ya. Jadi kalau kita contoh mendapatkan informasi IP, SOAR itu bisa memastikan bahwa IP itu memang sudah dianggap malisius di luar atau suspicious di luar. Ya, dari SOAR setelah itu bisa kita uh, diproses lagi di SOAR untuk bisa melakukan action push ya, yang tadi ya, push action ke scene tertentu untuk melakukan respon. Responnya bisa blocking, bisa disable, macam-macam ya. Nah, intinya kita memproteksi gitu ya. Nah, SOAR ini juga bisa terintegrasi dengan sistem komunikasi atau mungkin email atau ticketing gitu ya. Dan itu bisa dimonitor oleh tim manajer SOC atau supervisor gitu nyebutnya supervisor atau tim operasional gitu ya atau tim SOC sendiri untuk melihat event-event mana saja yang uh, sudah dilakukan respon gitu ya untuk memproteksi sistem kita. Nah ini gambaran secara umum kalau kita bicara apa namanya perangkat-perangkat tadi workflow-nya kalau kita kaitkan dengan security orchestration platform. Nah, ini mungkin sedikit aja kalau kita bicara SOC. Nah, ini tadi kita bicara dari sisi pendekatan teknologi yang defensif. Nah, kalau kita pendekatan teknologi yang ofensif, saya mungkin membagi tiga ya. Ada kita bicara cyber threat intelligence, kemudian ada beberapa report dari bug hunter yang bisa kita gunakan untuk
mendeteksi gitu ya, atau mungkin langsung merespon gitu ya, karena bentuknya sudah reporting yang memang dianggap sebagai attack. Nah, kemudian berikutnya komunitas dan forum-forum eksternal ya, ya yang bisa kita gunakan, termasuk teman-teman komunitas di MOF Cyber Guardian ini menjadi eh, apa ya referensi informasi kita dalam hal pengamanan sistem informasi. Ya karena kalau saya lihat di komunitas atau di forum-forum di eksternal gitu ya, banyak informasi-informasi yang mungkin tim SOC sendiri tidak tahu gitu ya, tidak mengetahui tapi bisa kita jadikan referensi untuk apa namanya enhancement proteksi gitu ya. Oke, tiga ini kalau menurut saya yang bicara sudut pandang SOC dari ofensif. Cuman saya coba mau detailkan yang cyber threat aja ya teman-teman ya semua. Apa sih cyber threat intelligence gitu ya? Cyber threat intelligence itu eh, apa ya? Eh, informasi ya. Di sini pengetahuan bagaimana dia mencari atau mengumpulkan data ya, data atau informasi tentang sebuah ancaman atau aktor ancaman yang ada di berbagai sumber. Jadi sifatnya dari luar ya, luar melihat dari sistem kita, gitu ya. Kemudian data tersebut dianalisis, difilter gitu ya untuk menghasilkan satu threat intelligence information, kemudian digunakan untuk mengetahui ancaman ya. Tadi saya sampaikan, jadi bisa kita mengetahui ancaman dari sisi luar tadi ya. Nah, ujung-ujungnya eh, tujuannya untuk pengambilan keputusan. Responnya apa nih gitu ya. Jadi salah satu aspek SOC dari sisi eh, luar gitu ya. Apa sih kelebihannya gitu ya? Nah, ini yang pertama memberikan insight. Ya, jadi insight terhadap cyber threat. Nah, tidak banyak ya. Saya pikir mungkin banyak ya informasi-informasi cyber threat yang perlu kita ketahui di luar. Nah, itu kita bisa dapatkan dari fungsi cyber threat ini, ya, cyber threat intelligence. Kemudian mencegah, mendeteksi adanya data leak atau data breach gitu ya. Nah, biasanya kemarin kita dapat informasi bahwa adanya eh, informasi-informasi kebocoran data dari satu organisasi ya. Itu kan biasanya berasal dari forum-forum gitu ya, dari komunitas-komunitas. Nah, itu bisa kita gunakan untuk apa ya, deteksi dini lah bisa dibilang itu. Baiknya kan kita mengetahui duluan ya sebelum kita diketahui oleh uh, halayak banyak gitu. Kemudian bisa mengidentifikasi exploitable data dan vulnerabilities atau celah-celah pada sistem. Oke, tidak sedikit juga kita mengetahui vulnerability atau celah-celah dari sistem kita yang berasal dari malah dari luar gitu, bukan dari dalam gitu ya. Kita tahu malah dari forum-forum, dari apa forum-forum data breach atau yang lain. Ya. Kemudian update informasi dari taktik, teknik, dan prosedur. Nah, ini salah satu tadi kan kompetensi dari si tim SOC ya, untuk selalu mengupdate taktik, teknik, dan prosedur. Nah, ini biasa lebih tepat kalau kita lihat di luar gitu ya. Itu lebih update biasanya. Kemudian identifikasi dari IOC. IOC itu indikator of compromise. Jadi indikator-indikator apa saja yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa suatu sistem itu memang terkompromis gitu ya. Sudah sudah leak lah gitu ya. Jadi bisa IP, bisa informasi hash biasanya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melakukan update-update ke perangkat-perangkat keamanan kita. Ya. Nah, kemudian yang terakhir insiden response guide. Jadi dari informasi-informasi atau referensi yang tadi kita dapatkan itu kita bisa gunakan untuk melakukan update terus terhadap insiden respon kita. Ya. Oke, nah ini mungkin yang terakhir ya. Apa saja sih yang bisa gunakan sources yang sebagai intelligence gitu ya? Banyak ya yang biasanya muncul informasi-informasi apa namanya ancaman ataupun itu di sosial media, ya Twitter biasanya, ya, Twitter atau yang lainnya itu bisa kita gunakan. Nah mungkin teman-teman dari komunitas nih, komunitas MAF Guardian bisa memantau itu dan bisa memberikan informasi ke kita, ya. Jadi biar kita selalu apa namanya terupdate lah informasinya. Gitu. Kemudian dari code
repository atau biasanya yang digunakan oleh para developer dari GitHub ya, forum-forum GitHub ya. Kemudian dari past sites, nah ini biasanya yang memberikan informasi-informasi website-website yang memang hack gitu ya. Tapi ini kadang-kadang disalahartikan sebagai situs dark web, tapi sebenarnya bukan ya. Tapi ya, nah mungkin sebagai source intelligence juga dark web bisa kita gunakan, tapi mungkin untuk teman-teman harus berhati-hati dalam mengakses dark web ini ya, gitu ya. Karena biasanya rentan terhadap virus, kemudian trojan atau yang lainnya gitu, disusupi oleh hal-hal tersebut. Komunitas-komunitas marketplace yang menyajikan informasi exploit ya, yang bisa yang biasanya juga diperjualbelikan di situ gitu ya. Makanya kita dapat informasi dari internet, data ini dibocorkan oleh siapa pelakunya, kemudian dijual seharga berapa, itu biasanya kita dapat di situ. Kemudian forum-forum dan komunitas, nah salah satunya MOF, Guardian, jadi salah satu source of intelligence dari SOC ya, bisa kita gunakan. Kemudian beberapa technical feeds dari produk-produk biasanya merilis, memberikan informasi IOC atau tadi ya informasi-informasi yang dianggap sebagai compromise gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan langsung untuk melakukan update ke perangkat-perangkat keamanan kita. Kemudian yang biasa dilakukan oleh teman-teman, mungkin teman-teman di komunitas banyak melakukan gitu ya, melalui OSINT gitu ya, atau Open Source Intelligence, menggunakan tools open source yang berada di luar gitu ya, untuk melakukan uh, intelligence tadi gitu ya, untuk melakukan pencarian terhadap celah sistem kita gitu ya. Kemudian ada yang ini yang terakhir, bentuknya tools ya. Jadi kalau kita bicara ada namanya platform threat intelligence atau platform threat intelligence gitu ya. Ini satu tools yang sudah jadi gitu ya. Jadi mengcombine tadi mulai dari sosial media sampai open source jadi satu tools. Nah, ini biasanya berbayar. Kalau yang free mungkin ada batasan-batasan. Nah, itu ya teman-teman, beberapa hal yang perlu kita ketahui dari sisi SOC gitu ya, dalam hal untuk membantu kita untuk mengamankan sistem-sistem yang ada di lingkungan keuangan. Oke, mungkin itu dari saya, Mbak Gina. Eh, Mungkin saya kembalikan ke MC untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi atas Ya, materi yang telah disampaikan. Wah, sungguh luar biasa dan juga keren dan informatif ya teman-teman Guardians atas materi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada Mas Didi. Namun sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, saya izin untuk em, memberikan poin-poin terkait SOC ya Mas Didi. Jadi ternyata SOC ini dibentuk sebagai tim melakukan monitoring secara berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan informasi organisasi dengan melakukan deteksi, analisa, dan juga merespons sebagai bentuk tanggap insiden. Dan juga ada beberapa key success factors yang berupa memahami proses bisnis monitoring, sistem manajemen keamanan informasi, dan juga harus tanggap insiden dan juga harus memahami aset yang dimonitoring dan juga tingkat kritikal aset dan harus bisa mengkomunikasikan secara efektif dengan top level manajemen dan juga tak mengetahui ekspektasi dari top level manajemen. Baik, para Guardians, jika ada yang ingin ditanyakan dan juga didiskusikan, bisa mengaktifkan raise hand dan untuk peserta melalui channel YouTube bisa bertanya atau mendiskusikan melalui fitur chat. Baik, Mas Didi, untuk menunggu nih para Guardians yang mau raise hand ataupun menyiapkan pertanyaannya, saya izin bertanya nih terkait SOC ini. Jadi tim Mas Didi itu pernah nggak menghadapi insiden yang sangat berat gitu, yang dirasa sangat berat selama menghandle keamanan informasi organisasi. Dan bisa nggak sharing ke kita cara tim Mas Didi itu untuk merespon atas insiden tersebut?
Baik, makasih Mbak Gina. Kalau bicara insiden tadi saya sampaikan sering ya, jadi bagaimana kita meresponnya gitu ya. Cuman yang beberapa case-case tertentu yang sifatnya perlu melibatkan eh, pemilik aplikasi atau unit salah satu terkait. Nah, itu yang mungkin perlu koordinasi yang lebih kuat gitu ya. Dan penyamaan persepsi gitu ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya insiden, kita harus bisa memastikan bahwa ini benar-benar insiden gitu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi. Setelah itu baru kita bagaimana meresponnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara insiden ya mungkin banyak ya tadi ya. Insiden yang terjadi itu banyak yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau kita bisa respon di level sa pertama ya itu bagus gitu. Tapi bisa kita eh, berikan ke level berikutnya. Cuman eh, yang mungkin kami rasa cukup berat dan perlu koordinasi yaitu ya insiden-insiden keamanan yang memang apalagi yang ada di level pengguna ya. Karena kan kalau kita bicara pengguna di Kementerian Keuangan tuh sampai ke pelosok gitu ya Mbak. Nah itu yang perlu kita koordinasikan dengan tim yang ada di sana gitu. Bagaimana apa yang perlu dilakukan ini bisa tersampaikan oleh tim yang ada di sana gitu Mbak. Untuk bisa melakukan penanganan. Itu mungkin dari saya Mbak Gina secara umum ya. Kalau tekniknya apa namanya detailnya mungkin beragam gitu ya. Beragam kesulitannya beragam. Apa namanya tekniknya macam-macam gitu. Ya. Baik, siap Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Anggata. Jadi SOC ini sebaiknya dilakukan oleh internal atau di-outsource-kan saja. Lalu kalau ada pegawai atau pihak luar Kemenq yang menemukan anomali atau kerentanan, gimana alur penyampaian ke SOC Kemenq-nya? Kira-kira bakal dapat bug bounty atau malah SP surat peringatan? Begitu, Mas. Baik, makasih Mbak Gina. Tadi ada kayak bak banti gitu ya atau informasi ke kita. Kalau dari kami memang secara kebijakan belum ada yang mengatur itu ya. Sejauh ini sih memang banyak banyak Mbak informasi-informasi dari bak bak hunter gitu ya yang masuk ke kita. Tapi itu kita respon sebagai informasi yang memang bisa kita tindak lanjuti Mbak gitu ya. Memang terkadang banyak yang minta sertifikat gitu Mbak. Tapi ini belum, memang secara ini belum. Tapi itu kita arahkan ke BSSN selama ini gitu. Jadi kalau memang ada informasi-informasi itu kita terima sebagai hal yang perlu kita tindak lanjuti dan sangat berharga buat kita gitu ya. Karena itu hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi salah satu source dari teman-teman bak kantor gitu ya. Nggak apa kalau memang ada informasi itu sampaikan aja ke kita ya. Kita punya email ciset@kemenq.go.id. Bisa melalui itu Mbak Gina atau rekan-rekan semua untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya threat atau ancaman ke sistem kita. Jadi sudah banyak, saya informasi sudah banyak dan itu kita respon semua gitu. Kalau semua sebagai apa yang perlu kita tindak lanjuti. Itu Mbak Gina mungkin jawaban dari saya. Siap, Mas. Terima kasih jawabannya. Ini sepertinya sudah ada yang raise hand, yaitu Mas Oke. Tri Septa. Disilakan untuk langsung bertanya. Iya, makasih Mbak Gina. Selamat pagi Mas Didi. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Lagi Mas, terdengar Mas. Oh Jelas. ya, ya makasih kesempatannya. Mas Wah, mau nanya terkait SOC. Kalau berbicara ini Mas terkait sertifikasi. Kalau oke. kita berbicara keamanan secara umum kan ada sertifikasinya, misal ISO 27001 gitu. Kemudian kalau pengelolaan data center tuh ada semacam kayak the cost-nya gitu ya, DCOS-nya gitu, yang mana ada semacam standar mungkin standar minimal ya, bagaimana sebuah unit atau sebuah tim itu bekerja secara ideal gitu. Nah, pertanyaan saya, SOC ini apakah juga ada semacam sertifikasinya seperti itu gitu? Nah, kalau memang ada, apakah memang Pusintek sudah mendapat sertifikasinya atau sudah ada rencana mengarah ke situ gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, tadi disampaikan kan bahwa tanggung jawabnya sebagai SOC itu kan berat ya. Kemudian juga kapasitas atau kompetensi yang dibutuhkan juga lumayan kompleks gitu. Nah, di Pusintek sendiri
ada kebijakan SDM-nya secara khusus nggak sih gitu? Karena kalau katakanlah misal kebijakan SDM-nya tuh maksud saya secara khusus rotasi rotasi pegawai ya. Kalau secara umum disamakan dengan yang lain tuh apa nggak kemudian nanti apa namanya jadi menyulitkan ya untuk keberlangsungan ke depannya gitu. Sementara dua itu terima kasih. Baik, makasih Mas Septa. Langsung dijawab Mbak Gina ya. Langsung saja, Mas. Oke, sertifikasi SOC. Eh, Mungkin yang saya tahu ya Mas ya, saya tahu kalau SOC itu lebih ke timnya sih Mas ya, personilnya gitu ya. Nah, ini ada diklat-diklat atau beberapa pelatihan yang perlu dilakukan oleh tim SOC gitu terkait. Nah, kemarin kita dengan BSSN itu ada diklat SOC. Nah, ini apa? Tapi baru kita informasikan ke tim Oki ya. Jadi teman-teman di komunitas sebenarnya bisa ikut ya, tapi mungkin karena terbatas. Nah, itu SOC. Itu pelatihan. Tapi kalau kita bicara sertifikasi untuk sebagai tim gitu ya, itu ada namanya. Nah, saat ini memang sudah difasilitasi oleh BSSN terkait dengan yang saat ini kan mereka sudah sebagai lembaga sertifikasi profesi ya, Mas, BSSN. Itu bisa mengeluarkan namanya Cyber Security Analyst, Mas. Itu yang sertifikasi di level apa namanya teknis gitu ya. Cuman kalau yang SOC-nya harusnya saya belum lihat detail ya Mas ya. Tapi kalau dengan ISO 27001 harusnya di dalamnya juga sudah bisa mencakup karena kalau kita bicara ISO 27001 versi yang terbaru kan itu juga sudah mencakup proses tadi ya deteksi tadi ya Mas. Deteksi baik dari level perangkat-perangkat yang apa namanya kita miliki gitu ya ataupun yang sifatnya tadi ya dari luar yang threat intelligence itu harusnya bisa mencakup itu. Tapi mungkin nanti saya cari tahu Mas untuk yang SOC apakah ada sertifikatnya gitu Mas ya sama dengan ISO 27001 ataupun yang lainnya. Itu mungkin jawaban dari saya sementara Mbak Gina. Ya, Mas. Cukup jawabannya, Mas Trisakta. Cukup Mas Tri. Kalau ini nanti kita bisa diskusi Mas. Iya Mas, kasih Mas. Sama yang di belakang Mas Septa tuh Mas Faiz juga bisa kita diskusi Mas. Tadi muncul tuh. Oke, Baik. Mbak Gina. Aman, SD aman. Siap. Baik, Mas Didi, ini ada pertanyaan melalui YouTube channel Oke, dari Storage Kuliah. Izin bertanya, Mas, saya pernah membaca terkait metode machine learning yang oke. digunakan untuk network interaction detection system. Ya. Apakah hal ini diperlukan, Mas? Karena Kemenkyu sudah mempunyai SIEM. Atau mungkin metode tersebut bisa menjadi tambahan penguat keamanan. Baik. Ya, betul. Jadi saat ini beberapa fungsi-fungsi atau fitur ya yang tadi saya sampaikan itu ada firewall, kemudian ada web application firewall, itu saat ini sudah dilengkapi dengan fitur machine learning, Mbak. Ya. Artinya machine learning itu dia melakukan pembelajaran terhadap serangan-serangan yang masuk gitu ya. Karena kan biasa serangan masuk itu campur nih antara yang sifatnya false positif atau false atau positif gitu ya. Nah, itu bisa mendeteksi itu dengan behaviornya gitu ya. Nah, dari situ baru kita bisa menggunakan SIEM untuk melakukan korelasi tadi, Mbak, gitu ya, untuk melakukan analisis. Nah, itu benar tadi perlu dilengkapi dengan itu, tapi kalau kita bicara perangkat itu sudah dilengkapi ya. Kalau gitu kita update terus perangkat-perangkat yang kita miliki, perangkat keamanan yang kita miliki itu akan fitur tersebut akan bisa kita gunakan gitu untuk melengkapi fungsi-fungsi yang ada di SOC gitu ya. Jadi SOC itu bisa mendeteksi nanti yang benar-benar serangan yang valid gitu, Mbak. Ya. Jadi jadi disampaikan tadi rekan yang dari YouTube itu memang perlu kita gunakan hal-hal tersebut gitu. Itu Mbak mungkin. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Mas Danang Purwandaru dan Masjid Al Amanah Kemenkyu untuk apresiasinya. Katanya keren banget dan mantap untuk materi hari ini. Ya, Eh, ini terima kasih. ini ada yang raise hand lagi, Mas Fauji Rahmat. Disilakan untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya. Siap, Mas Fajar Rahmat. Ini rekan kita ini. Salam kenal, Mas. Ya.
Gimana sehat Ya, Mas Fauzi? alhamdulillah sehat. Siap, siap. Izin Mas Didik, eh, Siap, Mas Fauzi. bertanya juga ya mungkin urung rembuk kerja terkait banyaknya alat keamanan ya. Dalam hal ini kan SOC ini pasti punya banyak tools ya, baik itu secara level hardware maupun secara level software ya. Nah, tantangan apa dan pendekatan apa yang yang sudah dilakukan teman-teman ya dalam hal pendekatan tadi ya, mengintegrasi seluruh alat keamanan nih Mas. Dan challenge-nya apa nih? Karena kan bisa jadi yang satu tidak bisa akur nih dengan yang sebelah misalkan. Betul. Even bisa jadi bertolak belakang ya. Yang satu dianggap itu suatu alat, yang satu dianggap oh itu biasa gitu misalkan. Nah itu kira-kira teman-teman dalam hal ini yang mengelola SOC itu melakukannya seperti gimana ya biar seluruh alat keamanan yang dimiliki oleh Kemenq dalam hal ini yang dikelola Pusintek itu fungsinya maksimal ya. Karena kan sayang ya kalau kita beli hanya mengambil 20%-nya saja dari fungsinya, nanti 20% lagi ngambil dari sisi perangkat yang lain dan seterusnya gitu. Semakin banyak perangkat yang kita manage, tentu kompleksitasnya semakin tinggi dan kesulitannya juga semakin bertambah ya. Nah, mungkin bisa Oke. dijabarkan juga sih Mas strateginya. Makasih Mas Didik, makasih Mbak Gina. Ya, makasih Mas Fauzi, pertanyaannya. Ini bagus. Agak agak sulit juga nih jawabnya nih. Jadi banyak memang tantangan Mas Fauzi. Jadi ini kita bicara di organisasi ya gitu ya, nggak hanya di Kemenq. Memang tantangannya biasanya kan kalau kita punya perangkat itu beragam ya gitu ya, fungsinya beragam, perangkat keamanan itu kan fungsinya beragam. Ada yang memproteksi dari si endpoint sampai dengan tadi ya, proteksi dari si aplikasi. Dan beragam itu bukan hanya beragam fungsi juga, beragam mereknya gitu ya. Nah kalau kita bicara merek kan berarti punya eh, informasi atau knowledge yang berbeda-beda. Nah, Eh, kalau dari kami ya kita coba terus-menerus untuk mengupdate knowledge itu Mas Fauzi ya ke teman-teman yang ada di SOC. Karena dalam hal kita mengoptimalkan perangkat keamanan kan perlu juga kita mengetahui knowledge dari perangkat tersebut gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan optimalisasi, kemudian apa yang bisa kita integrasi antara tadi yang disampaikan Mas Oji ya, antara perangkat yang keamanan yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi tadi ada fungsi untuk melakukan korelasi tadi ya. Setelah korelasi kita punya proses otomasi gitu ya. Itu yang pertama mungkin knowledge-nya Mas Fauji ya. Perlu terus kita update terus ke tim SOC. Eh, dan memang tantangannya kalau kita bicara di apa namanya organisasi ya adanya apa namanya rotasi atau mutasi gitu ya Mas Fauzi. Nah itu perlu kita sikapi dengan tadi ya kita harus bisa mengupdate semua informasi perangkat keamanan itu ke semua tim yang ada di SOC gitu. Jadi harusnya bisa merata. Walaupun memang kalau saya ya pribadi untuk bisa fokus gitu ya akan membagi tim-tim gitu ya, di mana tim yang satu atau yang lainnya itu memang fokus di perangkat tertentu. Tapi eh, apa namanya tim ini juga harus bisa memberikan update knowledge ke tim yang lain. Tujuannya tadi untuk biar merata. Kemudian eh, tadi ya bagaimana bisa mengintegrasikan dari perangkat-perangkat yang berbeda. Yaitu kita perlu bantuan dari si apa ya knowledge dari masing-masing produk Mas Waji. Jadi tadi ya apa yang perlu bisa kita integrasikan, mana yang bisa kita tingkatkan gitu ya untuk bisa kita gunakan untuk monitoring di SOC. Itu mungkin Mbak Gina dari kami. Mas Oji mungkin apakah ada tambahan sudah cukup atau gimana? Mas, makasih Mas. Oke, siap Mas Oji. Baik, Mas Didi dan Mas Fauji. Em, ini pukul 9:11. Apakah masih berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Guardians nih, Mas? Silakan. Kalau saya sih bebas, tergantung dari teman-teman di komunitas. Baik, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan tidak ada yang raise hand lagi. Ini dari Mas Agung Nugroho. Bagaimana Mas mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan kualitas output SOC, mengurangi false positif dan false negatif? Gitu. Dan satu lagi, bagaimana mekanisme yang dapat diterapkan agar rekomendasi dari SOC dijalankan oleh
tim operasional atau developer. Begitu, Mas. Oke. Baik, makasih Mbak Gina, makasih Mas Agung pertanyaannya. Mungkin yang pertama ya, gimana kita bisa ya, eh tadi ya false positif atau true positif. Jadi tadi saya sempat sampaikan waktu paparan, jadi kita harus terus membiasakan gitu ya Mbak, terus membiasakan melakukan analisis. Jadi dari situ kita bisa punya pola atau bisa mengetahui hal-hal yang memang kita anggap itu sebagai satu serangan yang memang valid gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan juga bahwa tidak serta-merta atau langsung kita tahu gitu ya. Kecuali memang tools itu kita bisa pastikan bahwa tingkat validitasnya itu mendekati 100% gitu. Tapi saya yakin tidak gitu ya. Karena hal-hal yang digunakan oleh tools dan kita bergantung ke tools itu relatif lebih banyak false positifnya. Nah, yang false positif ini bisa kita terus analisa gitu ya. Kita tingkatkan apa namanya kompetensi terkait dengan analisa analisa tersebut gitu. Dengan membiasakan. Kalau kita membiasakan gitu ya. Jadi apa yang udah ada terus yang udah ada ini kita gunakan gitu Mbak. Apa lognya kita coba analisa gitu. Jangan kita bergantung ke perangkat. Kalau kita bergantung ke perangkat ya memang akan ada apa namanya banyak false positif dan biasanya repot di belakang gitu ya. Kalau kita bergantung ke perangkat nanti akan banyak komplain-komplain dari pengguna atau dari user yang menggunakan sistem. Itu Mas Agung yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana bisa efektif gitu ya apa yang direkomendasikan oleh tim SOC. Kita punya banyak forum yang bisa kita gunakan bersama nih Mas Agung. Contoh Oki ya. Jadi beberapa di forum Oki juga kita menyampaikan beberapa rekomendasi-rekomendasi ataupun yang sifatnya notifikasi indikasi terjadinya insiden. Nah, itu biasanya kita gunakan forum-forum tersebut untuk apa ya memberikan informasi dan perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman. Salah satunya itu. Tapi kalau kita bicara level koordinasi internal ya harusnya kalau itu bisa ditindaklanjuti oleh internal kita ikuti prosedur yang berlaku gitu ya. Karena kita kalau kita bicara apa namanya tindak lanjut itu kan berkaitan dengan mungkin ITSM-nya gitu ya. Eh, Proses rilisnya, kemudian proses apa namanya change-nya gitu ya. Nah, itu kita ikuti prosedur-prosedur yang berlaku saat ini gitu. Tapi kalau untuk ini kita bisa gunakan forum-forum yang memang melibatkan lintas unit gitu ya terkait dengan apa namanya tindak lanjut rekomendasi dari tim SOC. Itu Mbak Gina, mungkin Mas Agung apakah sudah cukup menjawab Mas Agung? Gimana? Cukup, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Siap, Mas Agung. Terima kasih, Mas. Baik, Mas Didi, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah bergabung komandan saya nih, kayaknya Mas dari DJBC, Pak Adi, yang mau bertanya juga. Mohon izin, Pak Adi, saya bacakan pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaannya, Mas. Apakah tim pemantauan SOC ini Oh, Pak perlu Adi. waktu penuh 24/7? Dan bagaimana jika tidak dapat memenuhi karena kurang sumber daya manusianya? Baik, terima kasih Mbak Gina. Ini Pak Adi ya, Pak Adi dari DBC nih, kita kenal juga. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Mungkin kalau secara ideal gitu Mas, Mbak atau Mas Pak Adi gitu ya. Kalau di Pusintek itu kita melakukan monitoring. Kalau untuk SOC-nya saat ini memang secara ini ya fungsi kita ada beberapa fungsi yang kita jalankan itu 24/7 gitu ya. Nah, monitoringnya untuk level pertama kita apa dilakukan untuk monitoring untuk teman-teman yang ada di NOC gitu ya. Karena kalau kita tadi teman-teman melihat apa sumber daya, mungkin perlu dilakukan ini Mas Mas atau Pak Adi ya. Beberapa tadi ya saya sampaikan beberapa kita perlu menganalisis ada rule-rule yang memang perlu dilakukan otomasi. Nah, itu kan juga bagian dari SOC yang 24 jam gitu ya kalau kita bicara apa namanya tools dan analisis gitu ya. Tapi kalau memang orang yang tidak ada ya perlu kita lakukan itu. Tapi secara ideal memang harus ada orang yang eh, standby 24/7 gitu, Mbak. Tapi kalau tidak mungkin kan kita bicara resource juga ya. Resource ya itu aja mungkin perlu dilakukan analisis terhadap event-event yang masuk gitu ya, yang ada.
itu bisa dilakukan korelasi, kemudian dilakukan otomasi. Nah, itu juga menjadi bagian dari yang 24 jam tadi gitu. Itu mungkin Mbak Gina, Pak Adi gitu Pak. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir karena kita harus melanjutkan tugas Oke. pada hari Jumat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Didi untuk materi dan informasi yang sangat informatif sekali dan luar biasa pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi secara virtual. Dan terima kasih kepada para Guardians yang telah hadir pada hari ini. Semoga materi dan informasi pada hari ini yang disampaikan oleh narasumber menjadi manfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas. Kami segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama acara berlangsung dan terima kasih juga kepada peserta melalui channel YouTube kami. Jangan lupa follow Instagram, YouTube maupun sosial media lainnya MOV Cyber Guardians. Baik, sebelum kita tutup, saya izin membacakan pantun ya, Mas dan para Guardians. Kemarin terjebak di hubungan yang rumit, tapi hari ini berharap ada hati yang berlabuh. Kami segenap panitia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam sharing warahmatullahi session